paparan. Kalau yang terlalu jauh boleh bisa maju aja, agar layar juga nanti bisa menggunakan slide-nya. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati para pimpinan kita semua, yang terhormat Ibu Dewi sekali selaku Sekretaris Kelurahan Indonesia kita, yang alhamdulillah sudah hadir di tempat kita semua. Yang kami hormati Bapak Krisna dari PPK PPK Kecamatan, yang menurut beliau adalah koordinator wilayah yang untuk Kelurahan Ciputat. Selamat datang. Dan kami hormati Ketua PPS Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ciputat, Bapak Ridwanto. Yang kami hormati Bapak Dedi atau panggilan beliau di Bang Debul, Dedi Bule, yang merupakan beliau ini pengawas kelurahan, ya, pengawas kelurahan atau sekarang pengawas kelurahan, yang tentu saja bekerja sama dan melekat untuk mengawasi kita semua. Beliau, Bang Ridwanto dan Bang Dedi ini merupakan LMK kita semua, LMK Kelurahan Ciputat dari RW 02 dan RW 03. Dan kami, adik kami Delila Olivia, yang merupakan nanti akan salah satu pemberi materi kita pada pagi hari ini, yang berhubungan dengan IT, yang support dan lain sebagainya. Nah, ini ada Delila Olivia. Kalau saya bagian doanya. Dan kami hormati seluruh Pak Tarli yang hadir pada pagi hari ini dari RW 01 Kelurahan Ciputat dan RW 04 Kelurahan Ciputat, yang kami doakan selalu sehat, bahagia, dan dapat bekerja sesuai dengan amanah yang akan diberikan. Dan alhamdulillah semuanya sudah dilantik pada hari Minggu kemarin, yang mudah-mudahan semuanya bisa bekerja sama dengan baik dengan PPS Kelurahan Ciputat, PPK, bahkan KPU Provinsi, KPU dan Kota, dan KPU RI, yang menghasilkan pemilihan umum yang jujur, adil, luas, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Selamat datang Pak Azam Saraji, yang PPK dari kelurahan dari kecamatan. Ya, Pak Azam. Selamat Pak Azam, di depan Pak Azam. Dan Bapak Ibu semua, tidak berpanjang lebar, kita akan buka acara pagi ini dengan pembacaan Al-Quran Surat Al-Fatihah, dengan harapan apa yang kita laksanakan seluruhnya berjalan dengan lancar, kita mendapatkan petunjuk dan ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dapat melaksanakan tugas amanah dari negara untuk menjalankan hajat kepada seluruh warga negara Republik Indonesia dengan baik dan dengan meriah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keamanan untuk kita semua, khusus untuk kelurahan kita, Kelurahan Ciputat, dan lingkungan kita semua. Ada hadirinya, walaupun itu solihah, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu semua, pagi ini kita akan mulai dengan apa yang akan disampaikan, arahan dan sambutan daripada Kelurahan Ciputat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Devi Indriani selaku Sekretaris Kelurahan kita, yang sekaligus membuka pelaksanaan Diptek kita pada sesi pertama pada hari ini, karena memang ruangan kapasitasnya tidak memungkinkan jika satu Kelurahan Ciputat RW 1 sampai dengan RW 6 kita gabungkan pada Dipteknya pada hari ini. Karenanya pagi ini adalah pagi RW yang terbanyak,
jumlah TPS-nya RW 1 berjumlah TPS itu 41 dan RW 04 berjumlah 30 TPS. Dan marilah kita dengarkan arahan dan sambutan sekaligus nanti membuka forum ini kepada Ibu Devi Indrani Kampus. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Krisna dan Pak Ajam ya, dari PPK Kecamatan sekaligus koordinator ya untuk Kelurahan Cipeda. Pak Ridwanto selaku Ketua PPS Kelurahan Cipeda serta anggota, Pak Dedi atau Pak Debul dari Panwaslu Kelurahan Cipeda dan para ibu-ibu dan bapak-bapak, kayaknya masih muda banyak kan, yang ganteng-ganteng yang telah dilantik kemarin tanggal 12 Februari 2023 sebagai anggota Pantarlih. Benar ya Bu? Ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu bimbingan teknis bagi Pantarlih. Kita ketahui bahwa pemilihan umum dan pilkada sudah di depan mata ya. Ini adalah tahun-tahun kita bagi pengurus ya, demi mensukseskan nanti jalannya pemilu itu. Saya berharap di Kelurahan Cipedan ini berjalan dengan lancar dan kondusif. Dan kebetulan saya selaku sekretariat ya untuk PPS di Kelurahan Cipeda. Dan rangkaian ya yang saya lihat kemarin adalah setelah pelantikan itu bimbingan teknis ya Pak ya. Dan pada hari ini kita terbagi menjadi 2 sesi, tadi sudah dikatakan oleh MC. Hari ini adalah RW 01 dan RW 04 karena memang luas wilayah dan RT-nya itu lebih banyak ya Bu ya. Nah, kalau saya melihat, tadi saya ngomong sama Pak Krisna ini luar biasa ya, ibu-ibunya dan anak mudanya ini kayaknya lebih dominan ibu-ibu ya. Dan alhamdulillah jawaban Pak Krisna, iya Bu, ibu-ibu ini apalagi tingkat kesabarannya tinggi, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, yang muda-muda juga nanti bisa mengikuti ya, ibu-ibunya lebih sabar lagi dan lebih komitmen lagi ya. Nah, kita ketahui juga bahwa bimbingan teknis ini sangat penting dan ini semua dilakukan seluruh Indonesia ya, serempak ya. Jadi nggak ada yang namanya kelurahan si ini tidak mengadakan BIMTEK, tidak. Semua itu sudah kewajiban untuk melaksanakan BIMTEK ya. Kita ketahui BIMTEK ini untuk Pantarlih ya, agar para anggota yang sudah dilantik tahu ya apa sih kerjanya nanti di lapangan, supaya tidak keder ya ibu-ibu, karena banyak banget saya lihat di TPS-nya juga. Terus yang mau didata juga banyak sekali ya. Jadi pada hari ini alhamdulillah terima kasih kepada PPK, PPS yang pada hari ini sudah menetapkan jadwal ya untuk melaksanakan kegiatan BIMTEK bagi Pantarlih. Kita dibagi 2 sesi karena ruangannya tidak cukup untuk 1 kali kita mengadakan BIMTEK. Jadi nanti siang dilanjut kembali untuk sesi kedua ya, untuk wilayah RW yang belum pada pagi hari ini. Dan saya mohon kepada para anggota
anggota Pantarlih yang hadir pada hari ini dapat mengikuti BIMTEK ini dengan benar dan dengan serius, ya. Karena Pantarlih ini, anggota Pantarlih ini adalah ujung tombak, ya, ujung tombak bagi kami di kelurahan. Ujung tombak pendataan ini ada di ibu dan bapak sekalian. Jadi saya mohon untuk diikuti dengan selesai, ya. Jangan ada yang baru setengah perjalanan, aduh Bu mau balik dulu. Nah, jangan ya Bu ya. Jadi ini kesempatan, karena setelah BIMTEK kita akan running terus, ya. Apalagi tahapannya nanti. Karena kita sudah mulai bekerja, ya. Kita tahu waktu ini cepat banget berlalu Bu ya, 1 hari ini, ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir pada pagi hari ini, dan apa yang nanti disampaikan ya oleh narasumber semoga itu bermanfaat untuk nanti ibu-ibu turun ke lapangan, dan apabila ada yang belum mengerti tolong ditanya langsung Bu, karena ini ada narasumber semuanya, ya. Jadi kita keluar, kita sudah dapat ilmu dan kita langsung terapkan nanti di lapangan, ya. Mungkin dari saya cukup, dan saya langsung membuka acara pada pagi hari ini, yaitu bimbingan teknis petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarlih untuk pemilihan umum tahun 2024 Kelurahan Cipedang. Saya buka. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutan arahan dan sekaligus beliau telah membuka pelaksanaan daripada kegiatan BIMTEK kita pada pagi hari ini, dan tentu saja ini adalah semangat dan support dari ibu kita yang mudah-mudahan support ini tertular kepada kita semua, khusus kepada Pantarlih ya, support dari semangat beliau dan support yang luar biasa. Dan marilah Bapak Ibu semua kita dengarkan sambutan daripada PPK dalam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Krisna kepada beliau berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pagi ini kita bisa kumpul ya Bu ya. Bapak dan Ibu, abang dan adik di sini. Kalau di sini kita samakan semuanya bisa tuh sudah, karena ada katanya sih 1 langkah kalau dari pagar rumah semuanya jadi remaja lagi semua ini. Semangatnya jadi remaja semua. Pada hari ini kita memasuki tahapan awal bagi Pantarlih, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Devi, Ibu Sekel atas dukungan dan fasilitas yang diberikan kepada lembaga kita. Kita saat ini adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum, jadi Bapak dan Ibu juga sangat membantu kita, sangat memberikan dukungan yang baik dan fasilitas yang sangat memadai. Meskipun KPU tertatih ya, kalau di kita sendiri KPU sendiri saat ini memang ada beberapa problem juga ya terkait hal ini. Masih sampai pagi ini juga kita pantau kok kayaknya servernya untuk sistem juga masih belum jalan katanya. Ya, tapi semoga nanti pada saat pelaksanaannya sudah bisa jalan ya. Kemudian juga
Terima kasih atas kedatangannya Bang Debul juga, Bang Dedi Bule. Kalau dengan beliau sering bertemu di event lain, bisa kita sedang berpakaian yang lain juga ya. Kali ini kita sama-sama di penyelenggara, beliau di bagian pengawasannya, kita sebagai penyelenggara. Jadi untuk petugas pemilu itu memang saya lihat suatu hal yang luar biasa, karena memang dengan ketentuan seperti di Jakarta ini kan sebenarnya lebih rumit ya untuk kalau di daerah, misalkan seperti di daerah Kalimantan yang ada tambang, jadwal orang pulang dan pergi ke rumah masing-masing itu jelas. Misalnya pagi udah nggak usah didatangin, nggak bakal ada orangnya. Mereka lagi kerja di tambang atau di mana. Tinggal sore sekali datang 3 hari selesai urusannya Pak Tarli. Paling lama, cuma paling banyak satu TPS kan paling 300-an kepala orang ya, dan itu mungkin cuma kartu keluarga paling cuma ada 80 sampai 100-an lebih. Tapi kalau di Jakarta mungkin nanti ada yang kerjanya malam, ada yang kerjanya pagi, ada yang malah siang udah pergi, atau orangnya lagi di mana, lagi dinas atau lagi tugas apa. Nah, datang sekarang orang yang nggak ada, ceritanya nanti minggu depan baru ada orangnya. Bisa jadi seperti itu kan. Jadi sebenarnya lebih rumit, lebih capek, lebih makan hati dari sini. Ya alhamdulillah dari peraturan KPU honornya insya Allah untuk saat ini yang seperti sesuai ketentuan, nanti setelah selesai insya Allah nanti akan ditambah dengan amal jariah. Jadi yang awalnya adalah sebagai down payment-nya, nanti lebihannya akan ditambahkan dengan pahala dan amal jariah yang bermanfaat untuk bekal nanti, karena kita tugas ini kan membela negara dan itu bagian dari jihad ya. Alhamdulillah begitu. Ya, adalah kita yang berbayarkan karena itu. Di sebelah saya kebetulan ada Bang Ajam. Bang Ajam ini istri beliau orang Cipedak. Nah, beliau sendiri sebenarnya dari tetangga kelurahan dari Tanjung Barat. Walaupun beliau sekarang sih memang juga tinggal di sini, kadang juga di Tanjung Barat ya. Dan beliau adalah koordinator wilayah Tanjung Barat. Dan di bagian ini justru divisi beliau nih yang mengelola urusan seperti pendaftaran pemilih. Jadi apa-apa yang nanti Bapak Ibu kerjakan itu nanti yang bagian dari laporannya untuk diteruskan KPU ini nanti Bang Ajam ini, Bang Ajam Sangaji. Nah, dulu ada menteri namanya Sangaji itu dulu ya. Keponakannya ini. Insya Allah kalau ininya nanti minta nomor handphonenya ya kira-kira 10-15 bulan akan datang, siapa tahu jadi menteri beliau ini. Kebetulan beliau ini dari organisasi yang cukup besar secara nasional. Beliau ini adalah salah satu tokoh nasionalnya sebenarnya di kepemudaan. Dan saya sangat berterima kasih dan sangat merasa terbantu oleh teman-teman PT saya dan Bang Wanto, Bang Ridwanto, Bang Sugeng dan Adinda Delila. Karena ini cukup maraton, setelah mereka dilantik juga langsung maraton beneran nih, dengan juga perubahan-perubahan mendadak dari keputusan dari KPU RI, dan dinamikanya memang seperti itu. Jadi akan seperti itu bahkan nanti, semoga ya selama pelaksanaan nggak terlalu ribut, cuma memang ada di sini dengan mudah-mudahan servernya cepat selesai urusannya. Nanti untuk misalnya apakah ada solusi-solusi lain, nanti yang tergantung ini lah, bisa berkonsultasi dengan beliau bertiga ini. Beliau bertiga ini luar biasa, orang-orang yang kompeten dan berintegritas sesuai bidangnya pada saat dipilih kemarin. Jadi tidak ada macamnya, mereka bukan titipan siapa-siapa, tidak ada kepentingan siapa-siapa. Dan kebetulan yang mewawancara kan saya sendiri waktu itu. Dan alhamdulillah mereka insya Allah akan bekerja dengan baik dan juga akan membimbing rekan-rekan semua ya. Panggil rekan-rekan aja, kita jadi seumuran semua nih, disamakan semua remaja. Semangat ini tetap jalan sampai nanti berakhir tanggal 14 April ya.
pelaksanaannya Pantala ini. Ya, insya Allah kalau mungkin Bang Adem ada masukan nih selaku yang ngurusin Pantala. Oke, baik. Saya kira cukup demikian. Mungkin di sini dikenalkan dulu ya, salam KPU. Salam KPU itu gini nanti kita biar semangat dikit. Integritas 24 jam bersama KPU. Kita berbahagia. Salam KPU gitu ya. Integritas 24 jam bersama KPU kita bahagia. Supaya salam KPU. Integritas 24 jam bersama KPU kita bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Krisna yang telah memberikan sambutan dan informasinya terkait kegiatan kita. Dan kita akan dengarkan sedikit kali ini adalah panwas kita. Panwas kita akan kita beri tempat untuk berbicara karena terkait batasan-batasan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak yang boleh dilakukan. Dan tentunya sekaligus berkenalan dengan Bang Deddy. Kepada Bang Deddy kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua bagi kita. Yang saya hormati Devi Indrani, Korwil PPK untuk Kelurahan Cipedak, Bang Krisna dan Bang Azan. Yang saya hormati Ketua PPS Jajaran Bang Iwanto. Yang saya hormati para peserta Bintek Pantarli Kelurahan Cipedak untuk sesi pertama. Saya memperkenalkan diri, nama saya Dedi, yang dipanggil sehari-hari Bang Debul ya. Saya sudah 4 kali ini untuk jadi pengawas pemilu kelurahan. Saya ingin menyampaikan tambahan aja, langsung aja. Untuk bidang pengawasan Bapak-bapak Ibu semua bekerja di lapangan itu saya ya, nanti yang mengawasi untuk pencoplikan tahapan sampai DPS dan pemutakhiran data sampai DPK pemilih tetap ya, DPT. Jadi pesan saya satu aja, nanti usai dicoplik alat kerja itu dipakai, yaitu stiker. Setelah dicoplik itu ditempel stikernya, jangan lupa itu ya. Nanti takutnya ada yang ngontrol itu selain saya udah dicoplik tapi tidak ditempel stikernya, nanti jadi ramai kelurahan kita gitu ya. Tolong usai pencoplikan pendataan di kakak tersebut jangan lupa ditempel stikernya. Mungkin hanya itu aja yang saya sampaikan, karena barometer untuk kemajuan pemilu ini adanya di kalian semua. Jadi tugas kalian itu jangan sampai ada yang tertinggal untuk pendataan ya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Deddy. Dan kita berlanjut saja langsung kepada materi yang akan disampaikan oleh Bapak Iwanto. Waalaikumsalam. Cek, enakan di depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sekel, Bu Devi Indrani selaku Sekretariat PPS Kelurahan Cipedak, segenap PPK atau rekan-rekan saya di Kecamatan Dianasa, yang PPK Kecamatan Dianasa ada Bang Azam, Bang Krisna dan Pak Waskel, yaitu Bang Debul, serta yang sangat berbahagia yaitu para Pantari dari RW 01 dan RW 04. Karena tadi sudah dikasih yel-yelnya sama Bang Krisna terkait dengan KPU, supaya nggak tegang. Ini saya lihat tegang semua nih. Kalau saya bilang halo, jawabnya hai, gitu ya. Kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Jangan tes ya. Halo. Hai. Jangan hai.
Hai. Halo, halo. Hai, hai. Kalau saya bilang KPU, gimana jawabnya tadi? Kurang kompak. Kalau saya bilang KPU, integritas 24 jam bersama KPU, kita bahagia. Oke? Bahagia. Jadi kan saya lihat mudah-mudahan nih, kayaknya di bawah umur 17 tahun. Karena kan keluar dari sini nanti usianya sudah 17 tahun. Oke, saya bilang KPU, integritas 24 jam bersama KPU, kita bahagia. Yang penting walaupun belum dapat honor, yang penting bahagia. Oke, KPU. Padahal saya cuma bilang dengan saya doang. Karena ada masternya Pak Azam. Dia nanti terkait dengan tali, tumurah dan segala macamnya, beliau yang untuk laporan ke KPU Kota dia. Jadi saya cuma pendalaman aja. Nanti secara teknis ada Bang Azam, beliau yang yang akan memberikan arahan ataupun masukan. Hai. Halo, halo. Hai. Itu Bapak Ibu. Oke, kita mulai ya. Dek, silakan. Izin Bang Azam sama Bang Ustaz kalau ada kekurangan nanti tolong dikoreksi. Oke, yang pertama ada 3 kata kunci dalam kita mencoklit. Yang pertama yaitu de jure, perlindungan data pribadi, dan door to door. Yang pertama, ada yang tahu coklit? Tadi saya sudah siapin coklat sebenarnya, tapi belum datang. Kalau ada yang bisa jawab, saya mau kasih. Tadi snack udah ada yang tahu semua. Snack, kalau udah datang snacknya, silakan nanti. Coklit apa sih? Harus bisa jawab ya. Pencocokan dan penelitian. Kalau pantali apa pantali? Oke, pertama sistem pencoklitan atau 3 kata kunci dalam pencoklitan yaitu de jure. Apa itu de jure? De jure adalah pencocokan melalui KTP L. KTP elektronik yang biasa kita yang ada nih sekarang. Nah sekarang ada lagi KTP digital. Sudah ada lagi nih KTP digital sekarang. Nah kalau tidak ada KTP KTP digital itu harus pakai apa? Harus pakai kartu keluarga. Apabila misalnya KTP L-nya itu hilang, itu kita bisa melihat kartu keluarga. Yang kedua, perlindungan data pribadi. Nah, ini harus hati-hati nih kepada para partari. Karena partari itu adalah ujung tombak pemilih bisa memilih atau tidak bisa memilih. Makanya harus hati-hati ini semua untuk partari dalam coklit. Nah, terkait dengan perlindungan data pribadi, kenapa harus dilindungi data pribadi? Teman-teman partari semua itu memegang data pribadi dari masing-masing calon pemilih. Kenapa 3 kata kuncinya itu termasuk perlindungan? Kita harus melindungi data pribadi masing-masing pemilih. Jangan dikasih orang sembarangan. Apalagi NIK-nya. Itu NIK bisa diakses kemana-mana. Nah, karena ini zaman media sosial yang canggih. Kalau misalnya kita nanti ada permasalahan di di internal kita, mari kita selesaikan di dalam rumah tangga kita, yaitu kelurahan Cipedang. Jadi nggak usah perlu kita media sosial. Kita PPS 24 jam di sini sampai malam. Nanti kita juga kalau memang ada informasi itu bisa WA, bisa telepon. Kita siap untuk 24 jam. Karena tadi kita integritas
24 jam. Nah itu ya, hati-hati dalam memperlindungi untuk data pemilih atau data pribadi dari orang-orang. Jadi apabila nanti ada orang-orang yang ingin menanyakan data pemilih, harus dipegang benar-benar untuk pantali, tidak boleh mengasih orang sembarangan. Paham ya berdua ini? Nah, door to door, yaitu Pak Tari melakukan door to door, rumah dari rumah ke rumah. Yang tahun 2019 sudah pernah jadi Pak Tari, tunjukkan Anda. Oh berarti mayoritas belum ya? Berarti ada senior nih. Dan mohon maaf kalau misalnya saya nanti ada kesalahan, nanti kita coba diskusikan dengan baik aja. Nah, door to door. Kenapa door to door? Harus mendatangi rumah satu persatu sesuai yang ada di formulir A pemilih. Nanti kita tahu di sini ada formulir apa. Itu door to door. Kenapa door to door? Jangan mentang-mentang biasa kader dasar wisma misalnya, yang hafal nih rumahnya, dia kerjain di rumah. Itu PPS dan PPK itu bisa mengakses bapak-bapak dan ibu-ibu posisinya ada di mana. Ngerjainnya di rumah atau di begitu kita buat satu nah itu bisa mengakses. Nanti teknisnya bagaimana, nanti kalau ada yang masih sekolah, masih kuliah ataupun masih kerja, atur aja waktunya dengan baik. Yang penting nanti per 10 hari buku kerja yang kita nanti bagikan nanti bisa diisi, nanti per 10 hari nanti laporan dengan kami PPS Kelurahan Cipedang. Itu ya. Hai. Halo. Nah, ini dasar hukumnya, nggak usah saya bacain ya. Ada buku dasar hukum. Saya juga puyeng kalau misalnya ini. Ya, ini dasar hukum. Nah, ini syarat menjadi pemilih. Yang pertama yaitu sudah usia 17 tahun. Bagaimana kalau yang belum 17 tahun? Yaitu harus sudah menikah. Kalau di sini bahasanya kawin. Kawin apa nikah ya? Kawin ya Pak ya. Nih, kalau di bawah usia 17 tahun harus sudah menikah. Tapi harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang lengkap. Contoh buku nikah dan segala macam. Bukan nikah siri ya. Yang nikah siri di data. Gitu. Yang penting kalau 17 tahun dia sudah 17 tahun pasti sudah bisa dan menunjukkan KTPL atau KK tadi apa sistemnya? De jure. Itu nanti sistemnya ingetin dulu sistem apa? Kata bunyinya de jure, yaitu KTPL bercocokkan dengan KTPL dan KK. Nah, yang 17 tahun dia bisa menunjukkan KTPL dan KK. Yang di bawah 17 tahun dia harus sudah menikah dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang lengkap, dokumen-dokumen yang sah ya, dokumen-dokumen yang sah yang berlaku di Republik Indonesia. Yang kedua, tidak sedang dicabut hak pilihnya. Artinya, kalau biasanya yang tidak dicabut hak pilihnya apabila yang sudah terjerat dengan kasus hukum, biasanya tuh sudah 5 tahun. Nah, itu dibuktikan dengan apa? Gitu, dengan pengadilan. Itu nanti ada biasanya. Itu yang kedua, itu tidak sedang dicabut hak pilihnya. Yang ketiga, berdomisili di wilayah NKRI dengan dibuktikan dengan KTPL yang tadi di judul itu KTPL. Kan biasanya tuh ada tuh KTP-nya di Jalan Pindir, orangnya di mana-mana. Atau orangnya yang di sini, KTP-nya bukan di sini. Itu kan ada tuh kasus ya, kalau para ketua RT pasti hafal. Yang keempat itu berdomisili di luar negeri dengan menunjukkan paspor. Biasanya itu nanti ada panitia pemilihan luar negeri PPLN. Mungkin ada kali ya di kita ya yang tinggal di luar negeri ya. Nah, kan tunjukkan dengan paspornya. Yang
5 yaitu dalam hal memilih belum mempunyai KTPL dapat menggunakan kartu keluarga. Yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau yang KTPL-nya hilang, ini tapi kalau kartu keluarganya ada bisa dicek dengan keluarga. Yaitu yang keenam, tidak sedang menjadi anggota TNI atau kepolisian. Jadi untuk TNI dan kepolisian itu tidak mempunyai hak suara. Hak pilih, nanti ada formulirnya juga. Untuk TNI dan Polri ada 6 item kalau nggak salah. Oke deh. Nah, pemilih pemula nih. Pemilih pemula yaitu kelahiran tanggal 14 Februari 2007 atau perwira tugas TNI dan Polri. Nanti kalau ada di lapangan, misalnya gini, ini saya pensiun di bulan Agustus misalnya atau Desember, kan pemilihan tanggal berapa pemilihan? Ya, ini harus tahu dulu ya, pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024. Kita kalau ditanya sama orang harus tahu atau pemilihannya 14 Februari 2024. Nanti kalau apabila ada pensiunan, saya mau pensiun tanggal bulan Desember misalnya gitu. Bagaimana? Itu kan situ kan seharusnya TNI Polri tidak boleh. Itu tetap tidak boleh takutnya. Kenapa? Takutnya nanti dia diperpanjang kan kita kata. Walaupun walaupun dia pensiunnya fix bulan Desember, tapi khawatir karena instansinya kita juga belum dapat laporan, takutnya nanti diperpanjang kita nanti yang salah. Oke, lanjut deh. Nah, Pak Tari nih udah tahu kan ya? Oke, Pak Tari udah tahu, jangan sampai ada yang nggak tahu ya. Iya Pak. Ada yang tahu tugas Pak Tari? Tugas Pak Tari apa? Mencoplit. Coplit apa tadi? Kapan kita mulai coplitnya? 14 Februari sampai dengan 14 Maret 2023. Karena sekarang tanggal 14 Februari ini seharusnya sudah mulai pencoplitan, cuma sampai dengan saat ini servernya masih down. Nah tadi makanya kita suruh kami dari PPS suruh ngecek emailnya benar atau salah, karena nanti kita yang mendapatkan PPS emailnya. Jangan sampai emailnya itu salah. Kalau emailnya salah, nanti kasihan nanti ini datanya. Nah ini model formulir yang harus diketahui oleh para pantarli, yaitu yang pertama itu model A, yaitu daftar pemilih. Di buku ada lengkap itu daftar pemilih, yaitu nama-namanya sudah tercantum di situ, yaitu daftar pemilih. Jadi nama-nama yang bapak-bapak dan ibu-ibu coplit itu sudah tercantum namanya di situ. Halaman 50 itu sudah tercantum namanya, tinggal dicoplit, dicek, ditanya. Kalau memang sesuai itu tinggal di tentran kalau sesuai. Nah, ini ada nomor 2 dari model A, yaitu daftar potensial. Daftar potensial apa? Daftar potensial contohnya orang yang mempunyai KTPL di daerah setempat, tapi dia belum terdaftar. Misalnya saya nih sudah punya KTP, saya belum terdaftar, pas dicek sama di daftar pemilih di form A belum tidak ada namanya, dimasukkan ke daftar pemilih potensial. Itu jadi ada model A daftar pemilih dan model A daftar pemilih potensial. Itu yang ketiga ada model A laporan hasil coplit, itu tanda bukti pendaftaran, dan terakhir yaitu stiker. Nah stiker nih begini stiker. Tadi kan Bang Dedi sudah bilang terkait dengan stiker tempel. Ada warga yang tidak berkenan stikernya ditempel, pasti ada. Iya kan? Kotor-kotorin aja lu. Gitu.
Bagaimana cara menyiasatin? Bagaimana cara menyiasatin? Ada nggak yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ya sama tahu. Saya juga. Ya, nah kalau memang dia berkenan isi aja nih, gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang dia nggak berkenan, waktu kita rapat, kita foto ya. Kita foto, pegang, difoto aja. Pegang foto. Itu kalau memang dia nggak berkenan. Karena itu stiker itu isinya adalah nama-nama yang dicopet per kakak ya. Satu stiker, satu kakak. Jadi bukan satu pemilih. Gitu. Nah stikernya belum ada nih, belum nebak. Belum nebak nih, jadinya belum ada stikernya kan. Nah nanti kita bagikan. Setelah pokoknya nanti hari ini insya Allah semua KTK insya Allah hadir di sini ya Bang ya. Nanti apa namanya kita informasikan kembali. Nah saya juga mohon nih, mumpung saya ingat, nanti setiap RW saya mohon ada koordinatornya. Setiap RW terserah nih, misalnya RW 1 mau 2 orang, RW 4 mau 2 orang, nggak apa-apa. Jadi supaya enak nih kita berkomunikasinya ke koordinatornya, supaya sama-sama apa namanya kita kalau memang ada pertanyaan apa segala macam bisa ke koordinator atau bisa langsung ke PPS. Yang tentunya siapa koordinatornya saya serahin dah, ya. Udah bikin RW 1 deh ya, RW 1 udah, RW 4 udah koordinatornya belum ada. Oke, nanti bikin ya. Kalau perlu kita bikin grup RW 4 sendiri. Iya. Nanti saya kasih snack tambahan. Nanti RW 1 bikin grup sendiri. Tuh, kan? Grup saya suruh ini bikin grup sendiri. Jangan keren. Nah ini jenis-jenis yang apa namanya kemarin kan baru dapat 2 ya, sampai dengan sekarang juga belum turun, yaitu rompi. Nah ini persiapannya. Nanti kalau memang hari ini turun nanti kita kumpulkan kembali. Jangan lupa dimasukin PPSC ya, untuk di grupnya biar kita komunikasinya enak. Nanti bisa komunikasi sama abang kita, abang Syukur. Nah ini ya, untuk pasaran cok dilakukan oleh Pak Kadri, yaitu harus berkoordinasi dengan Pak RT. Jangan sampai Pak RT-nya nggak tahu. Kalau RW 1 saya sudah berkomunikasi. Waktu itu ada pertemuan di rumah ketua LMK, jadi saya waktu itu hadir dan saya sudah berkoordinasi dengan para ketua RT. Nanti mungkin di RW 4 juga Pak Syukur sudah berkomunikasi dengan para ketua RT-nya. Jadi untuk semua teman-teman Pak Tadri sebelum bekerja tolong berkomunikasi dengan ketua RT-nya. Bilang aja Pak RT kita mau mulai copik nih hari ini. Kalau misalnya ada kendala tolong nanti didampingi. Kalau memang ada warganya yang rusuh-rusuh tolong didampingi juga. Nah ini masih ada kan? Apalagi berhubungan yang saya sampaikan yaitu terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan, yaitu progres laporan kita 10 hari. Per 10 hari tolong buku kerjanya diisi, per 10 hari nanti kita diskusikan apa kendala yang di lapangan, ada permasalahan apa, kita diskusikan dengan bareng-bareng. Apabila ada warga itu kalau perlu kita turun bareng-bareng, nggak apa-apa, kita turun bareng-bareng. Kebetulan panwas kita nih luar biasa di mobile-nya. Dapat begini contohnya. Kalau dia memang lengkap, datanya sesuai dengan yang terdaftar di daftar pemilihnya, itu tinggal compreng aja. Kalau dia yang paling penting, kalau dia tinggal di daerah setempat tapi KTP-nya bukan tempat itu, tidak usah dicoplit. Kenapa tidak usah dicoplit? Kenapa gak usah dicoplit? Misalnya dia KTP-nya di Kelurahan Cibelang nih, RT 1 RW 1. Dia tinggal di situ. Dia tinggalnya di Depok. Itu nggak usah dicoplit. Kenapa nggak usah dicoplit? Jawabnya apa?
hampir benar tuh. Data dia turun di Depok, hampir. Ada yang benar lagi? Domisilinya di Depok. Nah, jawabnya Pak, dia juga dia sesuai dengan KTPL, dia pasti terdaftar. Sesuai dengan KTP elektronik yang di Depok, pasti dia terdaftar. Jadi mekanisme sistemnya, kok gua nggak cocok, kok saya nggak dicopet nih? Ini karena sistemnya di dulu Pak. Jadi di KTP Bapak atau Ibu di sana pasti terdaftar, didaftar memilih A. Pasti sama juga warga kita yang ada di Solo, ya kan? Alamatnya di sini nih, tinggal di Solo dah. Yaitu akte kematian itu tidak boleh dicoret. Kenapa nggak boleh dicoret? Tidak ada bukti karena di Dukcapil kalau akte kematian itu belum keluar, namanya tetap ada. Gitu. Bang Ajam benar ya Bang Ajam ya? Benar ya? Tidak boleh sembarang coret. Gitu. Nah, kalau misalnya dia bilang saya mau urus lebih baik. Karena kenapa bilangin sama dia, Bu, kalau ada akte kematian nanti nggak dapat ahli waris. Karena undang-undang 7 yaitu tadi TNI Polri, TNI dan Polri dan salah penempatan TPS. Kalau salah penempatan TPS nanti ada keterangannya di situ. Di poin keterangan ini nanti ada ada keterangannya atau salah penempatan TPS ini salah seluruh TPS Sunono gitu, tulis saja poin 8 angka 8 TPS-nya di mana? Karena banyak nih nanti data-data yang terpental. Ini saya kasih tahu, ini banyak data-data yang terpental. Jadi jangan kaget nanti pas lihat, lah ini emak gua di mana, anak gua di mana, gitu kan? Nah itu hati-hati ya. Jadi satu keluarga, satu kakak, tolong dicek karena kita juga sama-sama manusia dan ini sistem kita udah rapihin. Tapi ketika dikirim terpental lagi. Bang Ajam tahu persis itu ya, karena beliau 1 minggu kemarin bahkan 2 minggu belum tidurnya pagi mulu. Bang Ajam tidur pagi mulu. Kita di KPU sampai jam 3 pagi, jam minggu di KPU. Baru di tanggal 24 kita pelantikan, tanggal 26 udah nongkrong di KPU 1 minggu sampai jam 2, sampai jam 3 Bang Ajam sama Kak Dila. Kalau saya sih Bapak Syukur nemenin aja. Coba bagian doa. Nah, untuk disabilitas nih, data-data disabilitas fisik, ada intelektual, itu di formulirnya tadi itu keterangannya semuanya ada tuh terkait dengan disabilitas. Nah, kasus ini disabilitas fisik, mental, intelektual,